Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanti Puspitasari dengan NIM 221435, kelas RC1 Manajemen semester 4, mata kuliah e-commerce, dan dosen mata kuliah Bapak Ade Faisal Maftuhi, SEMM. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang sudah diberikan oleh Bapak dosen tentang apa itu e-commerce. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. 1. Pemahaman dan pengenalan mengenai e-commerce. E-commerce atau electronic commerce dapat diartikan sebagai transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis yang menggunakan teknologi elektronik untuk menghubungkan antara konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. E-commerce telah berkembang menjadi suatu industri yang sangat luas dan berpengaruh dengan keuntungan yang diperoleh oleh konsumen, pelaku bisnis, dan perusahaan. Keuntungan bagi konsumen meliputi kemudahan dalam mencari dan membeli produk, serta kemampuan untuk melakukan transaksi secara online dengan cepat dan mudah. Keuntungan bagi pelaku bisnis meliputi kemampuan untuk melakukan proses penjualan lebih mudah, efisien, tanpa kesalahan, dan tepat waktu. Keuntungan bagi perusahaan meliputi peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. E-commerce dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, business to business, B2B, transaksi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya seperti elektronik, VT. Yang kedua, business to consumer, B2C, transaksi antara perusahaan dengan konsumen seperti Lazada, Blibli, dan Shopee. Yang ketiga, customer to customer, C2C, transaksi antara konsumen dengan konsumen lainnya seperti OLX dan Kaskus. Yang keempat, customer to business, C2B, transaksi antara konsumen dengan perusahaan seperti freelancer dan Upwork. E-commerce memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan kemudahan transaksi, meningkatkan kemampuan pemasaran, meningkatkan kemampuan analisis data, meningkatkan jangkauan pasar. Yang kedua, sejarah dan perkembangan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Awal e-bisnis dan e-commerce di Indonesia mulai dengan kemunculan Indonet sebagai Internet Service Provider atau ISP di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, termasuk bisnis online. Pada tahun 1996, muncul Deviation Intrabumi atau DNet yang dianggap sebagai perintis jual beli online di Indonesia. Awal mula tahun 1990-an, e-bisnis dan e-commerce muncul mulai di Indonesia, meskipun pada saat itu masih dalam tahap awal dan perkembangan yang terbatas. Pada periode ini, infrastruktur internet di Indonesia masih terbatas dan penetrasi internet di kalangan masyarakat sangat rendah. Perkembangan internet awal tahun 2000-an. Perkembangan internet di Indonesia mulai meningkat pesat dengan munculnya penyediaan layanan internet baru dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi. Situs web e-commerce pertama di Indonesia mulai muncul meskipun masih dalam skala kecil dan terbatas. Masa pertumbuhan akhir tahun 2000-an sampai awal tahun 2010, perkembangan e-commerce di Indonesia mengalami lonjakan signifikan seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang memiliki akses internet. Beberapa platform e-commerce lokal mulai muncul seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli yang membuka peluang bagi pedagang lokal untuk menjual secara online. Faktor seperti peningkat penetrasi smartphone juga turut mendorong pertumbuhan e-commerce karena memungkinkan akses internet lebih mudah bagi masyarakat. Perkembangan teknologi dan investasi tahun 2010-an. Perkembangan teknologi dan investasi di sektor e-commerce semakin mempercepat pertumbuhan industri ini. Banyak perusahaan teknologi besar, baik lokal maupun internasional,
mulai berinvestasi dalam ekosistem e-commerce Indonesia. Perusahaan seperti Gojek, Grab, juga dapat memperluas layanan mereka ke sektor e-commerce dengan menghadirkan layanan pengiriman barang. Perkembangan saat ini, tahun 2020-an, e-commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan semakin banyaknya orang yang beralih untuk berbelanja secara online, pertumbuhan e-commerce terus mengalami peningkatan, didorong oleh adopsi teknologi digital yang semakin luas seperti pembayaran digital dan kecerdasan buatan untuk personalisasi pengalaman belanja. Tantangan dan peluang di masa depan. Meskipun pertumbuhan e-commerce terus meningkat, masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti logistik yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan keamanan transaksi online. Namun, dengan populasi yang besar dan semakin banyaknya masyarakat yang terhubung di internet, e-commerce di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu pasar terbesar di dunia. 3. Hubungan e-bisnis dan e-commerce. Hubungan e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. E-commerce dapat dilihat sebagai salah satu terobosan yang digunakan untuk mendongkrak penjualan melalui pemasaran dan sebagai sarana untuk mempromosikan produk berbasis online. E-bisnis sebaliknya, e-bisnis adalah perluasan dari e-commerce karena di dalamnya tidak hanya melakukan pembelian dan pembayaran barang, tetapi juga pelayanan konsumen, sehingga dapat diartikan juga sebagai kolaborasi dengan konsumen dengan menggunakan elektronik sebagai alat transaksinya. 4. Sistem informasi manajemen e-commerce. Sistem informasi manajemen atau SIM dalam konteks e-commerce berperan sebagai tulang punggung operasional bagi bisnis e-commerce. Sistem informasi manajemen atau SIM membantu e-commerce beroperasi lebih efisien, mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Ada beberapa peran sistem informasi manajemen. Yang pertama, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, meningkatkan kemudahan pelayanan konsumen. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi. 5. Langkah-langkah membangun bisnis e-commerce. Langkah-langkah membangun bisnis e-commerce yaitu 1. Riset dan tentukan produk yang akan dijual. Lakukan survei produk bestseller di e-commerce untuk mengetahui jenis dan tipe produk yang paling populer. Tentukan produk yang ingin ditawarkan dan pastikan produk tersebut layak dijual dengan melakukan pengujian kelayakan skala kecil. Kedua, cari supplier. Pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Tentukan pemasok produk tersebut dan pastikan kualitas produk lebih unggul untuk meningkatkan perceived volume dari pembeli. 3. Mulai atur bisnis. Buat rancangan bisnis yang membantu jalannya pikiran dan tindakan. Pastikan kita memiliki wadah bisnis online dengan berbagai keunggulan serta fitur-fitur yang memudahkan dalam transaksi jual beli. Yang keempat, tentukan metode pembayaran. Pilih metode bayar yang memudahkan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika kita menggunakan jasa penyedia layanan e-commerce. Yang kelima, bersiap untuk pemasaran digital. Membuat pemasaran digital bekerja dengan baik, yaitu menggerakkan aktivitas jual beli yang sudah ditargetkan. Gunakan strategi pemasaran melalui media sosial atau menggunakan Google Analytics untuk mengungkap ide-ide dan memasarkan. Yang keenam, inovasi dan komunikasi. Lakukan inovasi agar produk kita menjadi pembeda. Gunakan blog sebagai saluran komunikasi dan meningkatkan engagement dengan pembeli. Blog juga dapat menarik traffic situs web jika kontennya berkualitas dan dikelola dengan baik. Yang keenam, teori plan behavior dan penerapan e-commerce. Teori planning behavior atau TPB
Dalam penerapan e-commerce berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku bisnis dalam menggunakan teknologi e-commerce. TPB dikembangkan oleh Adzan 1991 dan berbasis pada 3 komponen utama. Yang pertama, attitude, pendapat, persepsi individu terhadap perilaku yang diharapkan. Yang kedua, subjektif norms, normal subjektif, pendapat individu tentang apa yang diharapkan orang-orang lain. Yang ketiga, perceived behavioral control atau kontrol perilaku di persepsi. Persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku yang diharapkan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.